Shalom, salam kasih Kristus untuk kita semua. Kiranya doa saya diberkati melimpah-limpah bagi kita pengikut Kristus maupun hamba-hamba Tuhan Yesus yang selalu menaruh pengharapan kepada salibnya. Di video kali ini saya akan berbagi firman bersama saudara yang menyaksikan channel ini, karena firman ini sangat baik untuk kita pelajari dan kita minta hikmat Roh Kudus. Karena banyak dari saudara kita di seberang yang sering atau yang mempunyai niat yang tidak baik, yang sering mencoba menyesatkan firman ini. Saya ambil di Matius pasalnya yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di Matius 7 ayat 21, kalau saya pelajari dan saya akan bagikan bersama saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ini berbicara tentang apa? Ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang bersuruh kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Banyak saya lihat zaman sekarang ini mengatakan, aku mengasihi Tuhan, aku adalah Kristen. Tetapi mereka tidak tahu bahwa yang dibutuhkan, yang dikehendaki Tuhan Yesus adalah mengikuti kehendaknya. Seperti kalau kita lihat di 1 Korintus 13, bahwa dia mengajarkan tentang kasih, karena tidak ada hukum yang menentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dia mengajarkan itu, bukan tentang identitas, bahwa kita adalah pengikut Kristus. Bukan itu yang dia mau. Bukan hanya berkata-kata, bukan hanya kita ke gereja dengan kelihatan seperti sangat rohani sekali. Kalau kita tidak melakukan kehendaknya, dalam ayat ini dia berbicara bahwa dia tidak akan menerima kita di akhir nanti. Mungkin di akhir hidup kita, setelah kita menghadap kepada Tuhan Yesus, ataupun ketika kedatangannya, dia akan menolak kita. Bila mana kita tetap berada berbuat kejahatan, walaupun kita sudah berstatement atau mengaku kita bahwa bersama kita, terus kita di dalam kasih Tuhan, tetapi kita tidak melakukan kehendaknya sampai akhir dengan tidak setia, atau kita tidak setia sampai akhir, kita tidak akan masuk dalam keselamatan daripada Tuhan Yesus. Itu sangat tidak menentukan keselamatan kita. Itu hanya karunia, tanda orang percaya, seperti dalam firman, bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan orang, membuat mujizat-mujizat. Itu hanya tanda, tetapi tidak menentukan keselamatan bagi kita. Karena Tuhan mengajarkan harus melakukan kehendaknya. Apa kehendaknya? Melakukan kasih. Karena inti dari pengajaran Tuhan Yesus sebenarnya adalah kasih. Kalau kita melihat di firman yang mengatakan, karena begitu besar kasihnya sehingga dia datang ke bumi ini mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percayanya tidak akan binasa, melainkan hidup yang kekal. Inti dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada pengikut Kristus adalah kasih. Melakukan kehendak dia adalah kasih. Jika kalau kita terusan berbuat dosa, madat, minuman keras yang selalu dan tidak mau bertobat,
ataupun di dalam lingkungan yang tidak Tuhan kehendaki merusak tubuh kita, apakah itu dalam kasih Kristus? Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Dan sama sekali itu tidak akan membawa pada keselamatan. Kita jago mengajar, karunia pengajaran, sampai banyak orang terkesima dengan pengajaran teologinya kita, sampai per detil-detilnya kita bisa tahu tentang rahasia firman. Kita bisa tahu segalanya. Dalam 1 Korintus 13 mengatakan itu sama aja tong yang kosong, tapi nyaring bunyinya. Tapi itu adalah kesia-siaan, tidak akan menjadikan kita sebagai anggota kerajaan sorga. Ayat 23 selanjutnya, Tuhan berkata, dia menjawab, aku tidak mengenal engkau. Penyalah engkau pembuat kejahatan. Saya suka dengan ayat ini karena ayat ini sering disesatkan oleh non-Kristen, non-pengikut Kristus. Mereka mengatakan ayat ini coba menyesatkan dan membuat banyak orang Kristen menjadi ambigu, menjadi ragu akan kebenaran firman Tuhan. Di ayat 23 ini saya suka menjelaskan. Bahkan akan setiap video saya, mungkin ini masuk juga untuk kantor atau mungkin untuk melawan para roh antikristus. Mereka mengatakan di sini, bahkan orang sudah menghitung, mereka mengatakan di sini para roh antikristus bahwa orang Kristen pasti akan masuk neraka, karena firman di sini sudah mengatakan bahwa kelak Tuhan Yesus akan menolak para pengikut. Nah, di sini dia mengatakan, "Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Bahkan mereka yang sudah membuat mujizat, kesembuhan, mereka yang sudah mengusir setan-setan, yaitu kuasa yang diberikan Tuhan untuk melakukan penginjilan. Tapi sebenarnya itu tidak menentukan, dan ditulis, kita harus garis bawah di sini, pembuat kejahatan. Berarti kalau kita melihat ayat per ayat dari ayat 21 sampai ayat 23 ini, walaupun kita mungkin masih berbuat kejahatan, yaitu pengikut Kristus, yaitu orang Kristen masih berbuat kejahatan, kalau kita berdoa dengan nama Tuhan Yesus, bisa saja terjadi mujizat, karena nama Yesus nama yang kuat, nama yang hebat, nama yang ajaib. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Jadi dikatakan di sini bahkan bisa mengusir setan, tetapi para penyesat, para antikristus tidak tahu di sini bahwa ditulis di sini, kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena pembuat kejahatan tidak akan mengalami bagian dalam kerajaan surga, dan pembuat kejahatan tidak melakukan kehendak Yesus. Apa kehendak Yesus yang sebenarnya? 1 Korintus 13, kasih. Berarti banyak orang yang tidak melakukan kasih bisa melakukan karunia-karunia yang Tuhan, yang Roh Kudus berikan, tetapi tidak bisa masuk dalam bagian kerajaan surga. Sebagai penutup dari khotbah sharing singkat saya, kita mengambil hikmat dan kita mengambil kebenaran dalam firman yang telah saya bagikan, Matius 7:21 sampai dengan 23, bahwa kesimpulan saya bahwa apa yang Tuhan inginkan untuk supaya kita masuk bersama Dia, memimpin bersama Dia di dalam kerajaan sorga, yaitu melakukan kehendak-Nya, yaitu melakukan kasih. Kita bisa baca di 1 Korintus 13. Kedua, bahwa karunia jago menginjil, karunia jago dalam bertata kata di penginjilan, bahkan rinci, bahkan rahasia-rahasia Alkitab bisa dia jabarkan, tidak menentukan. Jago menyembuhkan orang, jago membuat mujizat, tidak menentukan.
Dan yang terakhir, bahwa yang sering disesatkan oleh para antikris bahwa semua orang Kristen itu akan masuk neraka, tidak benar. Karena yang ditulis di ayat 23 bahwa mereka yang melakukan kejahatan, mereka yang tidak melakukan kehendak Tuhan Yesus, so pasti mereka akan mendapat bagian dalam kerajaan neraka, ataupun neraka, atau apapun yang pasti tidak dalam kerajaan surga. Saya Evangelis Regen, kiranya yang mendengarkan firman ini diberkati melimpah-limpah dan terus mengharapkan kasih Tuhan dan terus setia pada kehendak Tuhan, kedatangannya, dan selalu berharap penuh kepada Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian.